Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abi Andri. Oke, kita akan bercerita kembali ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang bisa dibilang terserahlah di kolom komentar mau cerita seperti apa, pokoknya pengalaman seperti apa. Pokoknya ini ceritanya pokoknya banyak banget dialami oleh orang-orang, saya yakin gitu kan. Oke, kita dengarkan cerita seperti apa. Let's check this out. Kita dengerin ceritanya. Aku bertanya terlebih dahulu gitu kan. Pernah nggak sih kalian gitu kan lagi enak-enak motor-motoran, merasakan angin sepoi-sepoi, mikiran cicilan gitu kan. Tiba-tiba di depan ada lambaian tangan yang paling ditakuti pengendara se-Indonesia. Ayo coba tebak. Apa coba? Ya, saya setuju. Kayaknya sama, pikiran kita sama. Apa yang akan kita hadapi gitu kan apabila terjadi hal seperti itu. Bener. Bukan lambaian tangan pacar manja ingin bajain sebelah gitu kan. Bukan gitu mah. Tapi lambaian tangan Pak Polisi yang lagi berdiri di balik pohon mangga gitu kan. Di sebelah kiri dan sebelah kanan gitu kan. Bingung kita mau kemana kan akhirnya. Ya akhirnya kita pasrah terus jalan dan kita harus diberhentikan oleh polisi tersebut. Oke. Waduh, itu kan otomatis ya jantung langsung pindah ke jempol kaki gitu kan. Dengan muka bingung ya, sambil refleks meraba-raba kantong kan. Wah, segenunya gitu kan. Wah, itu tah cacagapang karena baju itu sigenunya nyagap naon pada mah ulah naon gitu kan, duit eueuh segala eueuh gitu kan. Nah, dan ini kejadiannya minggu lalu gitu kan, pas kena razia kendaraan bermotor gitu kan. Pas dicegat kan, aku langsung overthinking dong dan galau nggak karuannya. Pasti semua sama ya mengalami seperti hal itu kan di saat ada razia ya. Wah, kepala ruguh gitu kan. Tanganku meraba-raba saku gitu siganunya gitu kan pada teboganan naon duit ge eueuh gitu kan. Dompet di mana gitu kan dalam hati pada teboga dompet acan da duitan gitu kan. STNK mati kagak ya da nggak pernah punya STNK da bodong motor nage gitu kan. Jalan SNI enggak ya motor boro-boro SNI nya motor ge Jepang beulah gitu kan. Aku udah mandi belum gitu kan, nah udah mandi nggak teu nyambung namanya mandi mah kudu mandi banyak. Oke, bukan nama langsung nya tuh sama masa lalu bukan hanya segala kepikiran ke kitu banyak posisi kitu banyak geus Oh we my geus lieu god. kan mah. Tah polisi teh nyamperin itu kan dengan muka lempeng dan berkata, "Nah ini ya, selamat siang, bisa lihat surat-suratnya Bang?" Oh my god. Lumper tadi dinya tah, itu bukan naon mah gitu kan. Di momen kritis kayak gitu kan otak mendadak bekerja cepat gitu kan, lebih pintar dari komputer spek game gitu kan. Kan. Terus mikir-mikir akhirnya aku langsung motor otak ya untuk mencari strategi untuk lolos dari tilang gitu kan. Saya rasa semua pasti sama gitu kan. Akhirnya aku mikir dong strateginya yang pertama nih, oh ini strategi pertama harus aku lakukan nih. Aku pura-pura mendadak amnesia gitu kan, mendadak sambil sambil acting pasrah gitu kan. Lalu aku sambil raba-raba kantong belakang gitu kan ekspresinya seperti biasa ya, Terus pura-pura ya. Masang muka kaget yang dibuat-buat agar lebih meyakinkan gitu kan. Saya bilang gitu kan, "Waduh Pak, dompet saya ketinggalan Pak, beneran Pak. Tadi buru-buru, pacarku minta antar ke dokter, bisulnya mau pecah," gitu kan. Wah, segala aja yang dipikiran saya ucapkan gitu kan. Tadi mah polisi percaya gitu kan. Tapi sial gitu kan, ekspresi polisi teh sekaka senyum tipis gitu kan, menandakan tidak percaya. Ya modus maneh mah sigana teh kitu hatena teh. Lalu nanya lagi tuh kan polisi, wah lega saya gitu ya, gunakan strategi kedua ya, jalur perangkat prestasi ini namanya, ngangkat jabatan keluarga saya gunakan gitu kan. Karena panik saya kan coba taktik klasik ya, lalu saya bisikin gitu kan, so akrab gitu kan, "Pak, sebenarnya om saya juga anggota loh Pak," gitu kan. Polisinya malah naikin alis gitu kan. Dia bertanya kembali, "Anggota apa?" "Polsek." "Polsek mana?" Saya jawab dong, "Bukan Polsek Pak, tapi anggota PPSU, pasukan Orange Pak. Yang biasanya beliau yang nyapu jalanan sini Pak, tiap hari rutin gitu kan." "Pak, tolonglah, kita kan sama-sama makhluk jalanan gitu kan," saya bilang ya. Kayaknya gagal lagi taktik yang kedua gitu kan. Wah, harus cari strategi yang terakhir ini makan jalur acting totalitas gitu kan, the power of mak biasanya berhasil gitu kan. Nah ini dia jurus pamungkas yang bikin gua lolos gitu kan. Begitu Pak Polisi mau nulis surat tilang gitu kan, pas mau nulis gitu kan, saya langsung pegang dahi. Waduh, mati aku. Bikin aku sayu gitu kan matanya biar meyakinkannya. Terus aku keluarin suara yang gemeteran. "Pak, tolong Pak," gitu kan. "Saya ini lagi buru-buru Pak, lagi diutus mama gitu kan, sama penguasa tertinggi di rumah Mak, bayangkan Pak," gitu kan. Saya bilang begitu kan. Polisinya bingung dong. "Siapa? Komandan kamu?" "Bukan Pak, mak saya, tadi bilang saya mak saya Pak. Saya diburu beli santan dan saset 2 biji. Tadi beliau bilang kalau 10 menit kagak balik,
jangan harap kamu masih ada di keluarga," katanya. "Wah, Pak, tolong Pak, jangan pisahkan saya dengan keluarga saya, Pak, hanya karena santan," saya bilang gitu kan dengan meyakinkan kan, dengan mata agak sedikit berbinar menangis gitu kan, ekspresi memelas, tangan menyembah kan gitu kan, biasalah gitu kan. Lalu saya tambahkan efek dramatis ya, saya pura-pura nangis sesenggukan, seperti itulah gitu kan. Lalu setelah saya pura-pura gitu kan, sambil sesenggukan gitu kan, lalu saya, berucap gitu kan ke polisi tersebut, "Pak, kalau saya ditilang, santannya telat Pak, rendangnya gagal Pak. Saya dikutuk jadi batu cobek Pak sama emak saya, Pak tolong saya Pak," gitu kan. Akhirnya polisi melihat totalitas akting saya gitu kan, yang udah sekelas aktor peraih piala Oscar gitu kan. Polisi itu cuma bisa menghela napas ya panjang gitu kan. Budak aya ya wae cenah gitu berenya. Dia ngelihat tatapan gitu kan, kasih campur jijik kepada muka saya gitu kan. Dia ngasih surat-surat gua balik sambil bilang, "Ya udah, saya pusing dengerin kamu katanya cerita," gitu kan. Lain kali spionnya dipasang dua-duanya. Sambil senyum dong, bangga dong. Saya benerin kerah baju. Wah, berhasil gitu kan. Trik yang terakhir saya berhasil gitu kan. Sambil teriak, "Siap Pak," gitu kan. "Laksanakan komandan," gitu kan. Dengan bahagia gitu kan. Dan akhirnya saya cabut gitu kan dari tempat lokasi, tilang kendaraan ya, dan akhirnya saya lolos ya dari tilang kendaraan. Nah, ini buat teman-teman yang kalau kalian ditilang tuh gak punya uang atau surat-surat, jangan lawan polisi dengan otot gitu kan. Lawanlah pakai bakat acting gitu kan, karena di depan hukum kita mungkin salah ya, tapi di depan emak-emak yang nungguin santan mah, polisi pun angkat tangan gitu kan. Apa nama, eta mah kerepnya kalian mau ditulut atau enggak cara ini terserahnya. Paling nggak kalian berhenti push up 100 kali nya lamun teu berhasil mah paling nya. Kalau kalian aktingnya tidak meyakinkan mah gagal ieu mah nya. Jadi harus punya akting yang luar biasa kalau ingin menggunakan trik yang terakhir barusan ya biar lolos dari jeratan razia polisi ya. Oke. Eta mah mangga cerita erek percaya teu karep teh teuing kumaha dirinya nya. Wah, karep apa namanya ini cerita yang sekedar hanya hiburannya. Dan ini juga pasti saya rasakan pernah ada yang banyak mengalami kejadian seperti ini ya, di mana ada razia dan kita wah teu pararuguh perasaannya. Oke, itulah cerita yang, hari ini ya atau cerita ini, dan saya rasa nanti akan ada banyak cerita yang lainnya ya, dan mungkin bisa dibilang sedikit membagongkan ceritanya ya dan akan menjadi pengalaman Anda semua, dan pasti Anda pernah mengalami cerita-cerita yang saya alami gitu kan. Oke, saya Api Andri, pokoknya selamat siang, selamat sore, selamat malam, sebut lagi nanti. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.